waktu sudah menunjukkan pukul 13:15. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, mungkin kita mulai saja untuk lokakarya peningkatan kapasitas Indonesiana di Kabupaten Temanggung sesi 3 ini ya, Bapak Ibu. Di sini sudah hadir narasumber kita, ada Mbak Anti, ada Mbak Adetanesia, mungkin kita buka saja untuk lokakarya siang hari ini. Pada sesi 3 ini agendanya untuk mendengarkan pemaparan dan konsep dari kawan-kawan di Temanggung. Sebelum memulai lokakarya siang ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Kebanggaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memulai lokakarya pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, supaya lokakarya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Mbak Ade. Selamat siang, Mas Yahya. Sudah siap? Sudah membaca, siap mendengar presentasinya ini nih. Temanggung, mantap sekali. Mbak Anti, tes. Halo, Mas Yahya dan teman-teman Mbak Ade, selamat siang. Siang, Mbak. Dari Temanggung ini ada Mas Imam. Cek Mas Imam. Ya.
Tapi mulai online kan Gimana, bisa ya Mas. Ya. Dhisik pertama dhisik pas online KTP gini lho. Kan bisa iso. Pak Sugeng sudah hadir? Siap Pak, kami bersama Kepala Dinas di sini. Oh baik. Ini untuk mengawali sesi 3 Lokakarya ini, kita akan melihat presentasi dari Temanggung ya, yang akan dipresentasikan oleh Mbak Ika. Mbak Ika sudah siap? Sudah Mas, siap. Monggo Mbak Ika. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ika. Dari moderator mungkin yang file paparan kita bisa di-share di sini. Bentar ya Mbak ya. Oke. Ya. Untuk pemaparan platform Indonesiana 2021, mungkin kemarin sebagian besar sudah kita share di Lokakarya sebelumnya. Yang kedua, perencanaan platform Indonesiana 2021 ini nanti ada kegiatan yang akan kita beri nama Festival Sindoro Sumbing Temanggung 2021. Jadi kita menekankan ada Temanggung di situ karena untuk pelaksanaan Festival Sindoro Sumbing kali ini kita akan melaksanakannya sendiri, Temanggung, tidak bekerja sama dengan Wonosobo seperti tahun 2019 yang lalu. Untuk latar belakang kegiatan ini juga kemarin juga kita sudah singgung sedikit bahwa kita akan mengambil tema tentang sejarah budaya agraris yang ada di Temanggung. Jadi mengingat kondisi geologi wilayah Kabupaten Temanggung yang merupakan daerah pedalaman dataran tinggi, memang sudah bisa diduga bahwa iklim yang berpengaruh di situ sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan kehidupan bertani. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti beberapa situs, diantaranya situs Liangan, Prasasti Rukam, dan cerita atau legenda-legenda yang berkembang di masyarakat Temanggung pada khususnya, dan juga kehadiran kesenian wayang kedu yang berkembang di Temanggung. Dalam hal ini wayang kedu gaya Temanggungan yang menggunakan tatahan Kimoro Wongso, mengingat wayang kedu dimiliki oleh beberapa daerah yang di sekitaran Kedu, diantaranya Wonosobo, Banyumas, Magelang, dan sekitarnya. Namun untuk wayang kedu Temanggung memiliki ciri khas tersendiri. Dan untuk kemudian beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan di Festival Sindoro Sumbing 2021 ini, nanti dibagi beberapa klaster, ada beberapa klaster seperti yang disarankan dari Mas Adi kemarin. Kita akan membaginya menjadi 4 klaster kegiatan. Next slide-nya, Mas. Ya. Klaster-klaster kegiatan yang ada itu antara lain klaster data dan inventarisasi budaya agraris yang ada di Temanggung. Yang kedua, klaster literasi. Ketiga, klaster pertunjukan. Dan keempat adalah klaster event pendukung. Next.
Untuk klaster data dan inventarisasi budaya agraris di Temanggung itu kita ada 3 kegiatan utama, diantaranya penulisan buku sejarah budaya agraris Temanggung pada umumnya, kedua penulisan buku wayang kedu Temanggung, dan ketiga pementasan wayang kedu Temanggung. Mungkin di sini ada penulisan buku, mungkin nanti kami juga mohon masukannya apakah kita akan masuk itu di ranah klaster literasi atau bagaimana, karena dalam proses penulisan buku ini kita akan nanti mendata atau mengumpulkan data tentang apa-apa yang menjadi informasi ritus, tradisi, tarian, prasasti, situs, legenda, dan beberapa hal lain yang merupakan bukti budaya agraris di Temanggung mulai dari zaman Mataram kuno, masuknya Islam di wilayah Kedu, dan juga pada masa zaman kolonial. Sedangkan untuk penulisan buku wayang Kedu sendiri akan khusus membahas tentang wayang Kedu gaya Temanggungan yang merupakan tatahan Kimoro Wongso. Dan yang ketiga, nanti akan kita melakukan pementasan wayang Kedu yang rencananya akan kita selenggarakan di desa yang akan menyelenggarakan ritus berkaitan dengan budaya agraris yang ada di Temanggung. Pementasan ini juga akan kita lakukan sebagai sebuah kegiatan pendokumentasian secara utuh tentang sebuah pagelaran wayang Kedu yang mungkin selama ini belum pernah dilakukan. Jadi dari mulai awal ketika akan dimulai pagelaran itu, dalam hal sesaji, dalam hal ritus-ritus yang belum pernah dilakukan, nanti kita akan usahakan akan dipentaskan atau diselenggarakan secara utuh pada pementasan wayang Kedu ini. Next. Nah, untuk klaster literasi ada 2 kegiatan utama yang akan kita laksanakan, yaitu seminar nasional dan workshop tentang wayang Kedu. Seminar nasional ini diantaranya juga merupakan satu kegiatan yang akan diisi dengan bedah buku sejarah Temanggung yang kita lakukan tadi di klaster pertama, data inventarisasi itu. Jadi proses penulisan tentang buku sejarah budaya agraris Temanggung ini memang akan kita lakukan jauh sebelum acara Festival Sindoro Sumbing ini dimulai. Jadi ketika Festival Sindoro Sumbing dimulai, nanti kita sekaligus sebagai peluncuran buku dan bedah buku tentang sejarah Temanggung yang akan dibahas di seminar nasional yang akan rencananya dilaksanakan selama 2 hari. Untuk kegiatan workshop wayang Kedu juga akan dilaksanakan selama 2 hari. Workshop ini memiliki sasaran peserta adalah generasi muda dengan usia 15 hingga 20 tahun. Karena untuk workshop kali ini memang tujuan kami bukan untuk mencetak seniman wayang Kedu, namun untuk mencetak calon-calon penonton, calon-calon peminat atau calon-calon penggemar wayang Kedu di masa yang akan datang. Mengingat wayang Kedu itu sendiri sudah mulai agak jarang dipentaskan di Temanggung. Next, Mas. Nah, yang ketiga adalah klaster pertunjukan. Kita akan memiliki 4 acara utama di dalam klaster pertunjukan ini, diantaranya pre-event, pameran, jipok, dan sendera tari. Untuk pre-event ini merupakan kegiatan launching Festival Sindoro Sumbing 2021, itu untuk memperkenalkan bahwa di Temanggung akan dilaksanakan sebuah festival yang akan kita gelar rencananya di
bulan Juni atau Juli. Yang untuk kegiatan launching ini sendiri kita akan mengambil di lokasi di 2 kota, yaitu di Temanggung dan di Jakarta. Di antaranya kalau di Jakarta kita akan mengadakannya di Kemendikbud, semoga ada dukungannya, dan di area CF di Jakarta. Sedangkan untuk di Temanggung sendiri kita akan melakukan sosialisasi kegiatan ini di antaranya di beberapa pasar besar di Temanggung, yaitu di Pasar Ngadirejo, Temanggung, Parakan, dan beberapa sekolah khususnya. Yang kedua adalah kegiatan pameran yang tentunya tetap berkaitan dengan materi-materi sejarah budaya agraris di Temanggung yang nanti rencananya akan kita selenggarakan selama 7 hari. Lokasi ini nanti masih rencananya akan mengambil tempat di Gedung Pemuda. Yang berikutnya adalah JIFOK, yaitu Java International Folklore, yang akan diselenggarakan selama 3 hari dengan pengisi acara dari lokal Temanggung, luar daerah Temanggung, dan juga internasional. Tentunya untuk pengisian acara ini memang nanti kita juga melakukan kurasi siapa-siapa yang akan mengisi acara JIFOK ini, yang rencananya venue-nya juga dilakukan di alun-alun Temanggung. Yang terakhir untuk klaster pertunjukan adalah Sendera Tari. Sendera Tari ini nanti adalah yang sebuah pagelaran yang merupakan hasil kolaborasi antara kesenian wayang kedu, teater, tari, dan musik. Sendera Tari ini direncanakan untuk disajikan sebagai penutup rangkaian acara FSS 2021. Next. Untuk klaster event pendukung ini, yang terakhir adalah nanti akan dilaksanakan bersamaan dibukanya dengan Festival Sindoro Sumbing 2001. Pelaksanaannya juga akan dilaksanakan di lokasi-lokasi acara yang digelar selama penyelenggaraan festival ini. Dalam hal ini pelaksana dari kegiatan ini adalah komunitas-komunitas yang ada di Temanggung seperti komunitas kopi, lembutan, ekraf, UMKM, dan beberapa komunitas lain. Mungkin nanti bentuknya seperti dasar atau mungkin ada beberapa teman di sini yang dari komunitas lembutan, mungkin semacam festival lembutan kecil-kecil atau yang sejenisnya. Itu nanti mungkin teknisnya akan kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin untuk paparan dari segi kegiatan yang kemarin ada sedikit koreksi dari Mas Andi. Saya cukup sampaikan di sini. Kalau ada yang mungkin dari teman-teman lain yang ingin menambahkan atau mungkin ada koreksi dari Mbak Ade, Mbak Anti, atau Mas Adi, bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ika. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Ade? Oh baik, Mbak Ika, saya mau tanya, yang pertunjukan di Pemuda itu nggak jadi ya? Yang apa, wayang kedu yang di Gedung Pemuda itu nggak jadi ya? Itu dipindah ke desa? Ya, itu kan kemarin rencana awal kan kita untuk sebagai pembuka kegiatan festival itu kita akan buka di Gedung Pemuda di area pameran. Namun kan kemarin ada masukan dari Mas Adi ketika kita mengadakan sebuah pagelaran wayang yang cukup
sedikit sakral atau dengan ritual-ritual yang cukup komplit, rasanya akan lebih tepat jika lokasi pagelarannya itu dilaksanakan tidak di sebuah area pameran gitu. Jadi mungkin ada sedikit perubahannya di situ Mbak Ade. Tapi itu dimasukkan ke dalam klaster dokumentasi ya, bukan pertunjukan ya? Iya, iya. Di klaster awal ya, di klaster awal. Kenapa dimasukkan di situ, Mbak? Itu kan pertunjukan ya? Iya. Apa karena memang tujuannya emang untuk dokumentasi, lebih bertujuan untuk itu ya? Iya. Sebenarnya kalau dari kami sendiri, apakah itu unsur dari klaster pertunjukan ataupun dokumentasi, bahwa yang tujuan utama adalah pendokumentasian kegiatan wayang kedu itu sendiri, Mbak. Karena kan selama ini kami sebagai yang istilahnya pemilik wayang kedu, Temanggung sebagai pemilik wayang kedu, belum memiliki satu dokumentasi yang utuh tentang pagelaran wayang kedu itu sendiri. Seandainya dilaksanakan di klaster pertunjukan, mungkin bisa saja, tapi untuk hal yang lebih komplit, yang istilahnya lebih ke ritusnya, ke sakralannya, mungkin akan kita tempatkan di klaster dokumentasi itu. Baik, Mbak Ika. Mungkin ada dari Mbak Anti. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ini Temanggung mantap banget ya Mbak Ade. Iya, Temanggung udah ini ya, sebenarnya sangat sudah terlihat ya. Apa yang mau dibikin, terus konsepnya jelas ya. Kolaborasi antar dinas dan komunitas itu juga kan terjadi gitu. Mbak Ika, tadi menyambung Mbak Ade, mungkin yang dimaksud Mbak Ika dengan pertunjukan wayang tadi yang dia akan dimasukkan ke klaster data dan inventarisasi, mungkin nanti bentuk pendokumentasiannya itu mungkin bisa dipikirkan ya, mungkin dari sisi skripnya, jadi tidak hanya pertunjukan yang utuh gitu kan Mbak, jadi nanti mungkin ada testimoni ataupun nanti akan ada semacam tuturan dari tokoh-tokoh wayang kedu gitu ya Mbak, makanya itu dimasukkan ke klaster itu ya? Ya, seperti itu Mbak. Oke, saya terbayang. Nah, kemudian Mbak Ika, untuk yang mana ya? Untuk klaster-klaster yang lain lagi, ini seperti klaster pertunjukan, kemudian untuk yang GIFOK dan sendera tari itu perencanaannya mau ditampilkannya gimana Mbak? Secara luring gitu ataukah ada daringnya atau bagaimana Mbak Ika? Ini perencanaannya bulan apa ya tahun depan itu? Untuk pelaksanaannya, rencananya kan kita akan mengambil waktu di bulan Juni-Juli. Jadi kan itu pertengahan musim kemarau, kita menghindari hujan, dan kedua belum memasuki musim panen tembakau di Temanggung. Dan seperti mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Mas Imam, seperti yang pelaksanaan FSS tahun lalu juga sudah ada media-media pendukung yang nanti bisa disaksikan secara luring, secara daring. Dan selain itu juga rencananya kita sih masih berharapnya tahun depan kita masih bisa melaksanakan secara live, dengan mungkin tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Mungkin kita akan membatasi baik pengisi maupun undangan ataupun tamu yang hadir. Jadi yang untuk yang belum bisa datang mungkin bisa menyaksikan secara online, karena kita untuk media sosial juga sudah siap gitu Mbak Andi. Iya, terima kasih sih Mbak Ika. Saya cuma concern untuk
pelaksanaannya nanti kalau memang pandemi belum berakhir gitu ya kan, bagaimana protap kesehatan itu diterapkan gitu, misalnya untuk pertunjukan-pertunjukan tradisional seperti wayangnya, kemudian nanti juga ada ritusnya gitu kan. Nah itu kan harus dipikirkan gitu Mbak, bagaimana mereka bisa dikondisikan dengan situasi new normal ini gitu. Ya. Itu Mbak Ade, mungkin ada kawan-kawan lain yang ingin menambahkan? Sebenarnya saya ingin bertanya, apakah sudah ada bayangan kira-kira pendanaannya tuh sumber dananya mau dari mana aja gitu loh. Mungkin Kak Sugeng bisa menginikan ya, menggambarkan kerjasamanya dengan siapa saja untuk mendanai ini semua. Ya, terima kasih Bang Ari. Maaf. Untuk seperti tahun kemarin kita tetap kolaborasi antara pusat, daerah sama swasta nanti Mbak rencananya Pak. Jadi di dinas kami di pemerintah Kabupaten Temanggung sudah ada alokasi dana untuk kegiatan ini. Mungkin di sini kami juga hadir Pak Kepala Dinas bisa menyampaikan statement Pemkab terkait dengan kegiatan ini. Monggo Pak Edi. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kepala Dinas. Jadi Mbak Ade dan teman-teman semuanya, terima kasih atas kegiatan ini. Jadi kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Temanggung intinya berkomitmen untuk mensukseskan FSS ini, Festival Sindoro Sumbing. Tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, dukungan anggaran dari BPBD sudah kita rencanakan. Jadi bentuk sharing ini akan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita juga akan melihat perkembangannya nanti. Kondisi pandemi COVID-19 ini akan seperti apa. Itu tentunya nanti akan membuat bangunan dari sistem yang nanti kita sampaikan ke masyarakat itu juga nanti tentunya akan menyesuaikan. Ya, baik live ataupun lewat daring nanti akan kita susun tentunya. Dan itu tentunya protokol kesehatan nanti juga akan berkembang. Ya, akan berkembang, yang ininya di Kabupaten Temanggung sudah ada protokol kesehatan untuk kegiatan pertunjukan, kegiatan senian itu sudah ada. Namun demikian, kita juga akan senantiasa berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung. Jadi intinya kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, saya Kepala Dinas, mendorong sepenuhnya, berkomitmen bahwa ini di Kabupaten Temanggung siap untuk menyelenggarakan Festival Sindoro Sumbing ini di Kabupaten Temanggung sendiri yang kemarin di tahun sebelumnya ini dengan Kabupaten Wonosobo. Intinya itu, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang ada di kegiatan hari ini, kita harus sepakat semangat untuk menyelenggarakan Festival Sindoro Sumbing ini, kolaborasi ini dengan semaksimal mungkin, dan kita siapkan segini mungkin, semaksimal mungkin. Dan nanti koordinasi terkait dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya akan kita ikuti, baik nanti secara daring ataupun secara live. Itu dan APBD Temanggung intinya siap untuk kolaborasi dengan APBN, kemudian dengan dengan sponsorship juga siap. Itu ya, saya kira itu dari kami. Mungkin ada yang disampaikan lagi, monggo. Kalau dari Pemkab ada bantuan dengan Pak? Komitmen kami. Dari pemerintahan provinsi ada bantu, kira-kira bisa bantu juga nggak Pak? Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Ya tentunya nanti akan kita komunikasikan juga. Ya tentunya akan kita komunikasikan pemerintah provinsi dengan APBD Temanggung yang sudah sedemikian, kemudian APBN juga demikian, kemudian dari sponsor juga demikian. Tentunya dengan bermodalkan itu nanti kita akan bergandeng dengan pemerintah provinsi itu, Mbak Ade. Oh, baik Pak, terima kasih.
waktu itu kan Pak Sugeng tuh menanyakan ya, di bagian apa sih Indonesiana itu akan membantu ya. Mungkin Mas Yahya bisa kasih gambaran sedikit, Mas. Karena itu yang ditunggu sebenarnya ya. Gambaran saja ya. Mungkin belum bisa detail sih, Pak. Baik, Bu Ade. Mengenai dukungan dari Indonesiana sendiri untuk 2021, karena ini kan apa ya, jadi perancangan anggaran untuk 2021 kan masih terkait dengan COVID ya Pak ya. Jadi anggarannya belum kembali seperti semula Pak. Makanya kami menyarankan untuk yang diminta untuk dukungan ke Indonesiana itu ya terkait dengan mungkin pelaksanaan seperti pendataan, pendokumentasian, terus mungkin seminar dan workshop yang mungkin bisa kita dukung untuk 2021 ini, mengingat anggaran kita juga masih belum stabil. Itu sih Pak dari kami. Baik, terima kasih Mas Yahya. Ada tanggapan? Dari Pak Kadis atau Pak Sugeng ada tanggapan nggak? Ya, gini Mbak Ade, tentunya dengan semangat dari APBD Temanggung yang sudah sekian rupa, kami sudah istilahnya mencantumkan di dalam usulan kami, dan kami juga sudah koordinasi dengan berbagai stakeholder kami di sini. Kami juga mohon dukungan juga dari pusat untuk bisa memberikan semacam dorongan juga bagi Kabupaten Temanggung dan teman-teman yang juga ikut menyiapkan untuk Festival Sindoro Sumbing ini, agar kami mempunyai semangat tersendiri, manakala dari pusat pun juga masih belum tahu seperti ini. Tentunya kami juga akan bagaimana nanti ke depan, tapi kami sendiri sudah siap untuk anggaran untuk itu. Itu Mbak Ade. Baik Pak. Kalau saya rasa sih, saya kalau dari pusat itu sudah pasti ya, tapi memang RAB-nya dibikin saja lah Pak ya, lebih detail gitu ya, berdasarkan rencana kegiatan-kegiatan yang mau diinikan, yang mau diselenggarakan, begitu saja ya Pak ya. Jadi kita siap untuk RAB detail, nanti kita koordinasi dengan teman-teman. Untuk Festival Sindoro Sumbing nanti akan kita detailkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang kita cantumkan di dalam rencana anggaran nanti, dan kita sampaikan ke pusat nantinya tentunya itu. Yang penting dari Temanggung kita komitmen dengan teman-teman, kita sudah beberapa kali ketemu juga untuk mempersiapkan Festival Sindoro Sumbing di tahun 2021 gitu Mbak Ade. Baik Pak, memang kita itu kan dalam Lokakarya ini tuh yang ingin kita hasilkan sebenarnya ya memang dokumen perencanaan itu ya. Terus kemudian di dalamnya juga ada RAB itu. Dan itu juga penting karena apa? Karena misalnya pendokumentasian seperti sejarah itu kan mungkin harus dikeluarkan itu pada saat jauh sebelum, mungkin beberapa bulan sebelum festival ya, misalnya seperti itu, gitu. Jadi bentuk timeline atau jadwal itu juga nanti penting juga gitu loh Pak. Jadwal-jadwal kegiatan kayak sejarah itu pembuatan buku atau apa itu kan mungkin pada bulan Maret sudah berjalan gitu loh. Jadi di dalam proposal, di dalam perencanaan itu mungkin bisa didetilkan sampai rencana ininya, kerjanya bulan lah minimal, seperti itu. Karena walaupun ini Juni, kalau mau bikin buku dan segala macam itu kan mungkin dari bulan Maret sudah harus, atau April sudah bekerja itu ya Pak ya, gitu.
Baik, ada tanggapan lagi dari Mbak Anti? Kalau untuk apa? Untuk perencanaan anggaran sendiri kemarin sudah dijelaskan ya Mas Yahya untuk tim kerja dari daerah itu. Sudah, Mbak. Jadi untuk tim kerja sendiri kan harus dianggarkan dari APBD karena kegiatannya di daerah, jadi pusat tidak bisa untuk membiayai tim kerja daerah. Cuman kita kan bisa untuk membiayai seperti workshop, seminar, terus mungkin pendataan dan pendokumentasian seperti itu, Pak. Seperti itu, Mbak Anti. Iya, terima kasih. Mungkin Pak Kadis. Mbak izin gini. Iya. Nyun ya terus karena mungkin dari APBN itu untuk apa, ya batasan-batasannya untuk apa itu kan kita dalam rangka untuk apa namanya detail RAP kita, ya kan. Kalau untuk APBD jelas kita yang kita yang membuat perhitungan kita, tetapi terus yang dari pusat saya minta untuk adanya anggaran dari itu apa saja itu pasti akan ada batasan-batasannya, jadi nanti kita bisa kolaborasinya di situ. Di tahun 2020 ini, manakala tidak ada COVID, kita kurang lebih ada 1 miliar lebih untuk dukungan dari APBD, untuk dukungan ke FSS ini, Festival Sindoro Sumbing ini. Nah, untuk 2021 ya kurang lebih kita juga akan mengusahakan sejumlah itu, untuk sejumlah itu. Jadi yang kami tunggu untuk toolsnya dari kementerian, dari pusat. Ini untuk FSS kira-kira anggaran dari pusat itu bisa digunakan untuk apa saja. Dan batasannya ini boleh, ini nggak boleh, itu kan perlu kami tahu dulu supaya nanti kita bisa saling mengisi gitu. Ya Pak Yahya maupun Mbak Ade. Terima kasih Pak Kadis. Mbak Ade, mungkin untuk jadi kita di klaster pertunjukan kan kita juga ada pre-event yang rencananya akan kita selenggarakan di salah satunya di Kemendikbud ya. Itu, nah kira-kira kalau untuk kegiatan itu dari Indonesiana bisa support nggak itu, Mbak? Mungkin Mas Yahya yang jawab ya. Untuk kepentingan publikasi yang di Senayan ya, ya kemungkinan besar kita bisa bantu Mbak, karena ini kan terkait dengan program Indonesiana juga gitu. Nanti tergantung ini juga sih dari juknis yang sedang kita susun untuk 2021. Besarannya seperti apa nanti, kemampuan dari APBN kita. Karena memang sekarang kan Indonesiana itu kan di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Jadi kita lebih banyak support ke hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas tadi seperti workshop, seminar, terus untuk pendokumentasian yang outputnya misalnya pembuatan e-book tentang misalnya wayang kedu atau tentang lainnya gitu. Seperti itu sih gambarannya kira-kira untuk 2021. Terus kita juga ada kan nanti terkait dengan Indonesiana itu kan ada program dari BBM, Belajar Bersama Maestro itu nanti bisa dimasukkan di kegiatan Indonesiana tersebut, dan dananya nanti akan diampus dari Direktorat PTLK sih, seperti itu. Jadi semacam pelatihan itulah dari maestro lokal daerah tersebut
untuk persiapan festivalnya. Seperti itu kira-kira. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak Ika, yang dimaksud dengan apa tadi launching ya, launching apa itu bentuknya susunannya nanti akan seperti apa gitu, kemudian konsepnya kira-kira bagaimana gitu. Biar mungkin Mas Yahya bisa lebih clear gitu menerima secara konsep Mbak Ika. Mungkin nanti rencananya itu kita belum diskusikan lebih lanjut, tetapi gambaran awal itu adalah seperti mini exhibition gitu Mbak Anti. Jadi nanti akan kita perlihatkan cuplikan-cuplikan yang apa-apa yang akan kita tampilkan di Festival Sindoro Sumbing 2021 itu. Ya. Semacam ada pre-event gitu Mas Yahya di camp salah satu ruangan. Memang beberapa penyelenggaraan kegiatan tuh beberapa sih selalu soft launch di situ gitu Mas. Ya. Baik. Ya. Soal tim kerja itu sudah dibentuk atau belum ya Mbak Ika ya? Siapa yang di bidang pengelolaan pengetahuan, siapa yang jadi kurator, siapa yang jadi direkturnya, apakah sudah ada gambarannya? Gambarannya sudah ada, tapi mungkin untuk penjelasan lebih lanjut mungkin Mas Imam bisa bantu untuk menjelaskan, karena untuk detailnya kita juga belum menentukan seperti yang tadi untuk direktur, untuk kurator, untuk cuma untuk gambaran siapa-siapanya mungkin nanti sudah beberapa sudah ada. Silakan Mas Imam. Ya, terima kasih. Untuk dari tim kerjanya mungkin belum kita bentuk secara kecil ya Mbak. Ini kan kemarin hanya tim kecil untuk dalam rangka menyiapkan kegiatan ini yang nanti akan kita detailkan lagi bentuk yang memang sesuai dengan istilahnya bentuk acara yang akan kita laksanakan. Nanti kita akan bisa rumuskan setelah ini gitu. Terus menyambung yang tadi, mungkin tambahannya, kalau tadi dukungan dari provinsi harusnya sudah mulai kita dapatkan lebih dari tahun kemarin ya, karena tahun kemarin kan memang mereka juga belum tahu, tapi kalau yang tahun ini mungkin bisa kita approach lebih lagi, karena di kalender of event provinsi Jawa Tengah itu 10 top eventnya salah satunya adalah Festival Sindoro Sumbing ini. Jadi insya Allah nanti akan bisa lebih lagi dukungan yang dari provinsi. Kalau pengalaman yang kemarin untuk dari swasta ya, dari pendanaan dari pihak swasta ini memang kita bisa jalin yang tahun kemarin support, karena mereka juga sangat senang dengan kegiatan kemarin yang terbilang sukses itu, jadi tinggal kita jalin lagi. Namun alangkah baiknya memang jika ini bisa lebih matang lebih awal gitu, sehingga nanti waktu untuk sounding ke beberapa pihak tersebut itu bisa lebih maksimal gitu. Jadi akan lebih memudahkan mereka dalam perencanaan supporting program kita juga, gitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Imam. Berarti kayak Kemenparekraf gitu juga mungkin akan di ini ya? Iya, tapi kan nanti makanya kan porsi-porsi nanti ketika memang sudah ada pembagian dari yang di tackle APBD ini, kemudian yang dari Kemendikbud ini, kemudian dari pihak lain misalkan ini, nah ini yang mereka kan akan lebih jelas, karena kemarin kita masuk ke Kemenparekraf, mungkin ke Kemendes dan lain-lain, itu biasanya mereka akan lihat karena biar tidak terjadi tumpang tindih anggaran gitu. Dan kalau kemarin bisa misalkan masuknya
H-1 ataupun di awal-awal mereka bisa alokasikan lebih besar gitu. Kalau mendadak biasanya mereka hanya ada dana-dana istilahnya yang tak terduga kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Imam. Kalau kebetulan saya nggak ikut ya tahun lalu. Kalau hari penyelenggaraannya itu durasinya sama ya dengan tahun lalu ya, atau lebih besar ini, atau lebih panjang gitu? Kalau durasinya kemarin rangkaian acara ada 7 acara, nah, jadi hampir sama sih. Untuk durasinya ya di dalam waktu 2 bulan itu gitu. Jadi kita memang ini bisa lebih efektif ya dari pengalaman kemarin untuk nanti jeda waktunya itu juga biar nggak terlalu lama, juga nggak terlalu cepat gitu. Karena kalau terlalu cepat di acara yang mungkin kita bangun itu nanti kepanitiaannya terlalu ekstra gitu kerjanya. Jadi nanti bisa membuat tim-tim kecil di tiap-tiap event itu. Salah satu pengalaman kemarin mungkin bisa kita lakukan yang di tahun ini, itu akan lebih memudahkan kita dalam penyelenggaraan supaya bisa paralel lah persiapannya gitu. Iya. Karena kan kalau perencanaannya Juni, berarti sisa waktu tinggal November, Desember, Januari. Tinggal 6 bulan ya, 6-7 bulan berarti ya. Kalau yang tempat desa itu belum bisa ditentukan ya Mas Imam ya? Karena mau lihat ritualnya dulu apa ya? Ya, itu biasanya nanti dari knowledge management-nya, dari penggalian tentang sejarah ini, nah itu baru nanti ternyata karena di penentuan tempat kan juga harus ada historinya gitu Mbak. Dan juga yang paling penting adalah pendukung kegiatan ini di suatu desa tersebut, karena kemarin kan kolaborasi kepanitiaan yang acara festival Sindoro Sumbing dengan kepanitiaan lokal gitu. Nah, jadi akan kita pertimbangkan nanti dari sisi sejarahnya sekaligus juga kesiapan dari penyelenggara lokal. Yang waktu dulu tuh dana desa itu ikut nggak? Mereka desa apa tuh ya dulu ya? Itu mereka juga yang Mbak Ade. Iya, yang Nah, itu kalau dana desa sih waktu itu kan karena perencanaannya artinya mendadak di tahun tersebut, jadi belum bisa dialokasikan dari dana desa. Cuman sekarang mungkin saya kurang tahu RKP Des-nya sudah ada belum. Nah, itu memang H-1 sih Mbak ininya, perencanaan kalau di penganggaran di birokrasi itu. Tapi kan setidaknya mereka punya sumber daya yang bukan keuangan ya, dari mungkin tenaga, tempat, kemudian supporting yang lain itu justru itu juga sangat penting. Betul. Iya, betul. Ya, terima kasih Mas Imam. Dari yang lain, mungkin ada masukan? Kalau Mas Ari Wani Ireng nih dari mana Mas Ari? Halo Mas Ari. Halo. Mas Ari Wani Ireng. Namanya keren. Mas Ari nanti akan berada di mana Mas di dalam tim kerja? Saya ngikutin arahan Pak Adi deh. Ya, tahun lalu ikut nggak? Ikut. Halo. Iya, tahun lalu. Tahun lalu ikut Mas Ari nih. Iya, Ari Wani Ireng. Oke. Apakah nanti Mbak Ika itu akan menjadi bagian knowledge management ya? Apakah Mbak Ika nanti menjadi
bagian dari bidang pengelolaan pengetahuan begitu atau bagaimana? Rencananya seperti itu. Oh iya. Belum tahu nanti. Karena saya ingin mengetahui juga kira-kira bukunya itu akan seperti apa gitu loh. Sejarah budaya agraris itu kan juga besar ya, kayak gitu. Jadi itu akan banyak lebih detail tentang artefak-artefak yang ditemukan, seperti itu ya? Ya. Untuk proses penulisan buku itu makanya nanti rencananya timeline lebih awal daripada kegiatan yang lain, Mbak Ade. Jadi kan kita mulai ada tim kecil sendiri yang dari penulis dan sejarawan yang di Temanggung yang akan mengumpulkan data-data tersebut, dan mungkin juga kita akan salah satunya akan meminta dari partisipasi dari beberapa teman mungkin mahasiswa dan guru untuk memberikan atau menuliskan esai tentang sejarah budaya agraris di Temanggung. Jadi kan banyak hal nantinya yang akan bisa kita peroleh dengan sumber daya yang begitu besar. Jadinya untuk penulisan ini memang akan kita mulai lebih awal, dan yang untuk khusus buku tentang wayang kedu memang kita akan lebih mengkhususkan kepada tim kecil yang akan menuliskan tentang sejarah wayang kedu, karena sumber-sumbernya masih sangat minim, Mbak Adi. Jadi mungkin akan sedikit butuh waktu untuk proses penulisan buku wayang kedu itu sendiri. Dan nanti harus ada beberapa pihak yang sudah dihubungi dan siap untuk membantu proses penulisan itu. Itu nggak bisa disatukan ya, sejarah budaya agraris dengan wayang kedu memang berbeda buku ya? Iya Mbak, berbeda buku, karena kan sebenarnya kan kemarin seperti kita sampaikan di paparan pertama, yang menjadi urat nadi festival ini kan adalah budaya agraris. Tetapi yang akan menjadi gongnya, maskotnya adalah wayang kedu itu sendiri. Makanya untuk dalam kegiatan di klaster pertunjukan yang kami sampaikan tadi, ada sendera tari itu nantinya adalah merupakan hasil dari proses BBM yang diikuti oleh beberapa teman, dan nanti itu akan dituangkan dalam hasil karya sendera tari yang merupakan kolaborasi dari beberapa kesenian, termasuk di situ mengangkat tentang ada wayang kedunya. Begitu Mbak Ade. Baik. Nah itu mungkin saya belum tahu ya apakah sudah bisa dijelaskan atau tidak gitu ya oleh PTLK. Karena ini berarti awal ya itunya ya, kerjanya toh. Seperti itu. Apakah itu mekanisme pencairan tuh bagaimana ya, Mas Yahya? Kita membayangkan saja lah ya. Biasanya tuh mekanisme pencairan dana di sana tuh bagaimana ya? Untuk mekanisme pencairan sebenarnya kan sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Jadi dari RAB yang sudah disepakati untuk pendukungannya apa saja, nanti kita akan mengirim orang ke sana untuk melakukan pencairan. Jadi biasanya kan pencairannya itu pada saat kegiatan dilaksanakan.
Seperti itu, kecuali untuk workshop misalnya yang diadakan sebelum festival ya. Sebelum festival itu ya kita akan tanggung itu biayanya ketika acara telah selesai. Karena memang untuk dari pusat itu kan seperti di daerah juga kan untuk pencairan itu baru bisa setelah kegiatannya selesai. Kayak misalnya buku gitu berarti setelah buku itu selesai ya? Kalau bukunya udah jadi baru bisa dicairkan. Nah itu yang memang harus dipikirkan tuh Pak Kepala Dinas untuk proses-proses persiapan itu bagaimana ya? Gitu loh. Siapa yang harus menanggung itu gitu loh. Karena biasanya bantuan-bantuan dari pusat, mungkin juga dari Kementerian Pariwisata yang lain tuh pada saat hari H biasanya seperti itu. Dan kesulitannya banyak kegiatan dilakukan sebelum hari H. Nah itu bagaimana itu diselesaikan masalah itu gitu loh. Ya kan? Itu sering menjadi persoalan itu Pak Kepala Dinas di berbagai. Ya, untuk 2021 kita sudah kita prediksi ada 4 buku nanti yang akan kita terbitkan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata. Jadi saya koordinasi sebentar dan di anggaran kami juga siap untuk 4 buku. Target kita di 2021 4 buku. Ya, misalnya ini kan penulisan buku ini sudah mau berjalan dari bulan Maret. Misalnya ya Pak ya, misalnya itu yang disepakati oleh Indonesiana. Tapi Indonesiana baru bisa memberikan pencairan dana itu biasanya ketika buku itu sudah jadi atau sudah ada mock up gitu kan ya. Nah itu dalam proses-proses teman-teman mencari data atau apa itu berarti kan belum tanggung gitu ya. Ya, loh. Ya, silakan Pak. Sebenarnya di semua daerah juga seperti itu sih, Bu Ade. Jadi tidak ada maksudnya DP di depan gitu. Untuk nanti kita dari awal, paling tidak nanti dari bulan Februari kita sudah mulai berapa makalah sudah kita kaji, sudah kita kumpulkan. Jadi nanti kita tinggal memanggil beberapa orang untuk mengkaji apa yang sudah kita kumpulkan, data yang kita ada. Dan data kita di 2020 itu memang 4 buku. Termasuk yang 2 buku tadi Pak? Termasuk yang Wayang Kedu dan Sejarah Budaya Agraris itu? Dan agraris, ya. Sejarah budaya agraris, ya. Ya, sudah siap itu. Kalau buku tentang festival itu ada nggak Pak? Buku tentang festival itu sendiri? Kayak katalog festival itu ada. Tahun lalu sih ada tuh. Temanggung bikin tuh bagus deh. Profil gitu Pak, profil dari festivalnya Pak. Tahun lalu ada ya. Itu nanti apa tidak masuk di acaranya itu? Ya itu di acara Pak. Temanggung tuh dulu bikin Pak, bagus loh Pak. Lah iya nanti akan kita sesuaikan dengan di acaranya itu. Oh iya. Itu ya, gitu kan? Ya, Mungkin minggu depan kita sudah bisa dapat susunan tim kerja ya.
Jumat depan kayaknya Mbak Anti, bukan Ya, minggu depan. kan kita terakhir tuh Mbak Ika Jumat depan gitu. Jadi kalau bisa kami sudah dapat susunan ya mungkin yang memang kan tadi sudah dijelaskan Mas Imam belum terlalu komplit tapi enggak apa gitu. Jadi kami bisa tahu. Mbak Ade itu untuk tadi yang katalog itu berarti tadi sepertinya belum masuk ya? Iya, itu tahun lalu saya juga sempat lihat sih Mbak Ika. Jadi semacam buku profilnya tentang festival Temanggung itu sendiri. Berarti itu nanti kita masukkan di klaster data atau di Master data. data aja ya? Iya. Karena di situ nanti juga pekerjaan pengelolaan pengetahuan ada di situ, yaitu misalnya penghimpunan data peserta. Jadi kan kita tahu ya profil sanggar-sanggar atau profil peserta lah yang ikut di dalam festival ini. Bahkan mungkin profil desanya, profil seniman wayang kedunya, seperti itu. Itu kan nanti ada di dalam buku acara sehingga mereka terdata dan masuk semua di dalam buku tentang festival itu sendiri. Dulu Temanggung itu cukup sangat lengkap ya, sampai media apa saja yang ada itu ada di situ, sampai kerjasama dengan siapa saja itu ada di situ, gitu. Itu sangat juga membantu untuk kita Indonesiana Dirjen Kebudayaan dalam melakukan pelaporan juga seperti itu. Bahkan di situ juga ada tentang perkiraan jumlah penonton, bahkan di dalam bukunya Temanggung Festival Sindoro Sumbing Temanggung itu. Nah, itu memang salah satu kerja bidang pengelolaan pengetahuan juga tuh. Begitu. Jadi informasi-informasi yang singkat tapi seluruh acara dalam festival itu tuh terdokumentasi. Begitu. Ada juga sih beberapa yang buat itu yang di dalamnya itu juga ada ini Mbak Ika. Jadi profil dari tim kerja itu sendiri gitu. Nah, itu nanti akan jadi database juga. Tim yang sudah bekerja, tim kerjanya ya. Oh ya, itu penting itu dimasukkan. Profil dari setiap tim orang-orang yang ada di situ yang bekerja untuk itu. Itu akan jadi database yang apa? Yang penting, Mbak Ika. Ya mungkin dari yang lainnya nih belum ada suaranya ini. Ada Ibu Himatul Lutfi. Masukannya untuk Sindoro Sumbing tahun depan seperti apa ya? Ini Papringan nggak ikut ya? Nggak ada ya? Papringan tidak menjadi tempat venue ya? Enggak, Mbak. Yang lain aja biar. Gantian ya? Ya. Ngadirejo itu ya? Oke.
Baik, kalau sudah tidak ada tanggapan dari teman-teman, mungkin lokakarya untuk sesi ini bisa diakhiri ya. Untuk sesi keempat nanti diharapkan sudah ada ya gambaran mengenai konsep proposal untuk tahun depan. Jadi kita bisa merencanakan lebih matang untuk persiapan tahun depan. Dan kalau bisa udah ada RAB, cuman dibuat gelondongan dulu aja, nggak usah terlalu rinci, karena nanti dari APBN maupun dari APBD sendiri kan sebenarnya untuk pendukungan anggarannya masih naik turun terkait dengan kondisi COVID sekarang ini kan masih melihat situasi terakhir seperti apa untuk 2021. Kita juga anggarannya masih naik turun. Mungkin ada closing statement dari Mbak Anti sama Mbak Ade. Sebenarnya saya ingin tanya nih Mas Yahya, sebaiknya kapan proposal itu secara lebih lengkap gitu ya, yang sudah jadi itu benar-benar jadi itu dimasukkan ke Pokja, dalam arti sehingga APBN bisa merencanakan juga dari awal gitu loh. Sebaiknya kapan itu bisa diberikan? Apakah bulan Desember gitu? Untuk perencanaan APBN juga. Kalau APBN sih ini anggarannya dapat dirubah setiap bulannya. Jadi nanti pendukungan itu tergantung dari kegiatan apa yang bisa sesuai dengan nomenklatur Direktorat PTLK sendiri gitu loh. Sementara kan kalau untuk APBD itu kan perubahannya agak susah ya. Jadi saran dari kami sih untuk proposal untuk kegiatan sendiri sebisa mungkin yang pokok-pokok itu dianggarkan dari APBD dulu gitu loh. Jadi nanti kita tinggal menambahkan misalnya kekurangan di pos mana gitu kan, kiranya bisa kita bantu, nanti akan kita ambil dari APBN. Jadi APBN nanti yang akan menyesuaikan dengan APBD. Seperti itu sih. Tapi waktunya kira-kira kapan ya Mas Yahya? Waktu untuk menyerahkan proposal yang sudah ya lengkap lah. Kan kita kan berharap setelah setelah sesi keempat nanti itu sudah lebih lengkap toh proposalnya. Nah, itu diserahkannya ke APBN tuh baiknya kapan? Apakah bulan Desember atau November gitu loh? Januari sebenarnya sih, Bu. Januari ya? Ya, karena kan terkait dengan anggaran untuk 2021 kan paling kita baru bisa melihat untuk kepastiannya kan di bulan Januari. Tapi bulan Desember nggak apa-apa kan sudah dimasukkan? Ya, tidak apa-apa. Oh iya. Baik, begitu sih penjelasannya Pak Sugeng. Pak Kadis. Begitu. Mungkin ini absennya baru di-share, mungkin bisa diisi ya. Tambahan sedikit, Mbak Ade. Ya. Mungkin dengan Pak Yahya, kalau misalkan anggaran itu baru bisa clear di bulan Januari, kami dari Pemda itu kan kami maksimal itu di bulan nanti di akhir November itu kami sudah harus input DPA, Pak. Kalau bisa nanti setelah acara ini selesai mungkin ya diatur ke Pak Kadin tadi. Jadi kami punya rambu-rambu mana saja yang dibiayai oleh APBD,
mana saja yang dibiayai oleh APBN. Jadi misalkan kalau seperti kemarin untuk venue tidak boleh dibiayai oleh APBN, itu sekalian saja mungkin nanti pengisi acaranya boleh dari APBN. Jadi kami bisa semacam plotting, tetap kita anggarkan di APBD, namun kami yang bisa dibiayai oleh pusat itu kami porsinya akan masuknya ke sana lebih sedikit. Misalkan kalau di workshop itu bisa di backup oleh APBN, tetap kami menganggarkan yang pelaksanaan di kami saja. Misalkan narasumber, kemudian transport peserta dan lain-lain yang berkaitan dengan honor yang mungkin bisa dibiayai oleh APBN, itu akan kami pasang di APBN. Jadi yang pertama adalah semacam juknis lah untuk apa yang bisa dibiayai oleh APBN dan apa yang tidak bisa oleh APBN. Jadi nanti kita bisa masuk ke sana. Juga nanti komunitas bisa ancang-ancang misalkan yang tidak bisa masuk di APBN maupun APBD, kita bisa plotting untuk dicarikan pembiayaan yang dari luar, misalkan dari sponsor atau dari instansi yang lainnya, atau mungkin lewat dana desa dan sebagainya. Saya kira itu untuk akhir acara kami minta untuk semacam pembagian itu tadi. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Memang kita rencanakan ini untuk pengiriman proposal nanti setelah kami menyusun juknis untuk 2021. Karena ini kan masih kita masih melaksanakan lokakarya, jadi kita belum ada waktu untuk menyusun juknis 2021 kiranya seperti apa. Mungkin ya akan banyak perubahan terkait dengan pandemi ini. Jadi selama pandemi ini kan kita hanya diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya daring. Jadi daerah yang melaksanakan festival di tahun ini, mereka bikin konsepnya itu setengah luring, setengah daring. Jadi luringnya mereka yang membiayai, daringnya kita yang membiayai. Tapi memang perkembangannya kan kita belum tahu juga tahun depan masih seperti ini atau sudah boleh menggelar acara secara rame-rame itu kan. Kita juga menyesuaikan untuk anggarannya dengan kondisi sekarang ini. Jadi baiknya ya untuk jaga-jaga nanti proposal dibikin dua versi gitu. Yang satu versi luring, yang satu versi daring, setengah luring, setengah daring. Biasanya seperti itu sih. Untuk narasumber sendiri, selama ini sih kita bisa untuk mensupport, misalnya daerah ingin mengadakan seminar, mengundang narasumber dari daerah lain atau narasumber lokal gitu, untuk honor narasumbernya kita bisa untuk mensupport asalkan masih dalam batas kewajaran. Seperti itu sih Pak Sugeng. Sama transport lokal kita masih bisa untuk support. Kalau penampil bisa nggak ya, Mas Yaya? Untuk penampil sendiri kan kita masih belum tahu ya. Di era abu-abu sebenarnya sih, karena berhubungan dengan tusi kita sebenarnya. Ya, begitu sih mungkin penjelasan dari saya. Baik, dari Mbak Anti mungkin ada ini closing statement untuk Lokakarya hari ini. Dari saya berarti nanti kita akan ketemu di minggu depan.
mungkin dengan pembahasannya itu adalah schedule ya atau lini masa kita itu nanti akan menjadi dasar kita untuk bekerja termasuk penyusunan proposal dan penganggaran. Kemudian tadi tentang tim kerja yang memang tadi sudah dijelaskan Mas Imam, walaupun belum komplit tapi tidak apa-apa gitu ya. Jadi kami bisa tahu gitu siapa-siapa saja yang memang sudah ada nama-namanya di dalam di dalam tim kerja tersebut. Pelaksanaan Lokakarya kan tinggal tinggal 1 kali lagi, Mas Yahya. Jadi mungkin nanti kalau ada penjelasan-penjelasan tentang atau keterangan-keterangan tentang bagaimana jalannya RAB itu atau prosesnya yang terutama dengan anggaran, mungkin nanti dari Pokja bisa disiapkan gitu, Mas, untuk penjelasannya gitu. Baik, Mbak. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dalam Lokakarya yang sesi 3 ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Mohon undur diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Kadis, Pak Sugeng, dan teman-teman sekalian, Mbak Ika, Mas Imam. Mbak Ade. Terima kasih semua teman-teman. Sama-sama Mbak Ade. Sampai ketemu hari Jumat depan ya. Iya. Mantap Temanggung. Jangan lupa absen ya di chat, absennya di chat. Siapa Pak? Jem Sugeng. Nanti Lokakarya keempat pada ngomong loh ya. Nggak boleh diem aja. Kasih PR. Bu. Mulutnya termasker. Ah, kenapa nggak pada ngomong? Bagus. Ayo. Tadi lupa nyalain PC gimana, makanya nggak Bu? bisa ngomong. Saiki ngomong. Hendri ke meneng wae, Hendri ke ngomong Hendri ngomong Hen. Mana Mas Hendri? Aku isi terus bakon barang kok yuk. Wis absen. Ganti acara. Pamit ya semua. Mari. Dadah. See you. Ya, dadah. Belum absen. Bukunya tuh ora gratis. Hendri. Oh, Mas Johan karo Mbak Indah, cie ono sinyal. Iya, ono sinyal. Kandangan ono sinyal. Mas Johan, Nang omah kok. Nang omah. Halo Mbak Ade, lintingannya mana Mbak Ade? Nama Pak, Mas. Lintingannya mana? Mbak Ade. Kemarin ditanyain Tata, Mbak Ade. Ditanyain Laksmita. Oh iya, Laksmi nggak ikut ya? Laksmi nggak jadi panitia. Mbak Ade ditanyain di teman Jogja. Mbak Ade. Halo Bu Ade, aku di tempatnya Henry. Oh, halo, Laksmi. Wih, Tata lah. Tata. Dah. Itu lembutannya loh. Tak. Ada lembutan loh, dia lembutannya itu. Pelanggaran. Tak, kau di Mas Hendri atau di Bulu, Tak?
Di Bansari itu tadi habis ada urusan. Oh. Oke. Basecamp cabang masih sepi. Basuki. Oke, pamit dulu kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubar. Siap.